nggak sih kamu merasa semua orang punya jalan yang lebih mudah? Aku pernah, bahkan sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kenalin nama aku Azkia Nashwa Kamila. You can call me Azkia, Kia, Nashwa, anything you want. So ya, jadi aku merupakan mahasiswa semester 4 menuju semester 5 Pendidikan Teknik Busana Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi pada kali ini aku akan share pengalaman aku bagaimana aku bisa sampai dengan berkuliah di jurusan impian aku ini. Cerita ini bermula ketika aku semasa SMA. Aku bersekolah di SMA IT Al Multazam Boarding School Kuningan. Pada saat kelas 12, aku mendapatkan kuota eligible yang merupakan salah satu pintu menuju perguruan tinggi negeri. Nah, dari situ aku memakai kesempatan itu dengan mempersiapkan strategi. Aku hanya memilih satu jurusan dan satu universitas pada saat itu di pilihan pertama, yaitu Pendidikan Teknik Busana di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ketika aku mengambil SNBP, itu aku udah lihat nilai aku dan passing grade yang ada di jurusan itu kan. Dan ternyata Allah berkehendak lain dan pengen aku lebih keras kerjanya gitu kan. Jadi aku mendapatkan tanda cinta. Itu kata semangat. Itu kan tanda merah, warna cinta. Nah, terus habis itu aku sedih tuh karena aku nggak dapat kan SNBP, karena mikirnya tuh kayak aku naruh satu aja atau aku taruh pilihan 2 juga ya gitu, galaunya di situ. Terus sebenarnya aku tuh bisa aja masuk ke UPI karena kakak kelas aku tuh udah pernah masuk UPI lewat jalur SNBP ini, lewat jalur rapor. Jadi kan udah kebuka ya pintunya. Tapi karena aku nggak mau kuliah di Bandung, jadi aku tidak mengambil UPI ini dan aku mengambil lah Yogyakarta ini, UNY ini gitu. Nah, semasa aku sedih, aku nangis, aku down gitu kan. Tapi aku harus tetap bangkit karena masih ada jalur lain yang harus aku tempuh gitu. Sebelum pengumuman SNBP ini, aku juga udah ikut bimbel gitu, latihan-latihan soal untuk UTBK. Aku sampai bimbel di 2 tempat. Yang pertama aku bimbel di Neutron, sama yang kedua itu aku dapat beasiswa Basnas, kayak persiapan menuju universitas gitu berupa bimbel. Nah, dari situ aku dapat 2 bimbel. Sekebayang apa aku ekstras belajarnya gitu kan. Nah, kan di bimbel itu ada TO-TO gitu ya. Aku tuh setiap TO nilainya tuh masuk, memenuhi jurusan yang aku mau gitu kan. Tetapi pada kenyataannya saat UTBK berlangsung dan pengumuman, aku mendapatkan kategori dan yang artinya aku harus berusaha lebih keras lagi dari semua orang. Karena orang lain udah dapat SNBP, udah dapat SNBT, dan tinggal jalur mandiri. Nah, di jalur mandiri ini, aku juga ikut beberapa yang ada yang tes dan yang non-tes gitu kan. Situ aku juga belajar lagi untuk tes-tes ujian yang nanti aku ikutin. Jadi, aku mengikuti tes maupun non-tes mandiri itu sebanyak 5 kali. Di situ aku harus berusaha lebih giat lagi, belajar lagi. Aku belajar soal-soal yang mungkin pada saat aku pengerjaan UTBK kemarin aku keliru atau kurang memahami dan sebagainya gitu. Aku down, aku nangis lagi ketika aku ditolak lagi 2 kali setelah SNBP. SNBT juga aku ditolak lagi. Siapa yang nggak down gitu kan, langsung 2 kali gitu kan, 2 kali gagal. Dan di situ aku berpikir jernih agar aku tuh berusaha lagi, bangkit lagi gitu. Aku mau ngelakuin tes-tes yang lain, nggak yang berdiam diri, menangis, merenung gitu kan. Karena
ya kalau kita kayak gitu aja gak akan datang tuh univ ke kita, gak akan datang tuh jurusan ke kita gitu kan. Nah itu adalah masa-masa perjuangan banget di tahun 2023 ini. Terus habis itu apa yang aku lakuin setelah aku bangkit? Aku mencari informasi-informasi mengenai universitas yang ada jurusan tata busananya yang buka mandiri gitu kan. Aku cari-cari informasinya, aku kumpulin dari mulai UNES, UPI, UNY. Ini aku mencari-cari informasi mengenai univ mana yang membuka mandiri gitu kan. Aku catat tanggalnya, nanti aku cantumin di sini. Nah itu dia. Nah di situ aku juga minta tolong sama guru bimbel aku untuk kayak yang mana aku harus apply di mandiri ini gitu kan. Jadi cerita yang mandiri itu kenapa aku bisa sampai 5 kali itu gimana sih perjalanannya gitu. Nah yang 5 kali aku apply mandiri ini, yang pertama aku mencoba di UNES melalui jalur rapor. Aku tuh kayak masih penasaran gitu loh, soalnya waktu SNBP kemarin kan aku nggak nyoba gitu kan, cuman pilihan pertama doang, pilihan keduanya dikosongin. Dan ternyata aku mendapatkan kata semangat. Aku udah berapa ketolak? 3 kali. Kayak perasaan aku di situ sangat amat sedih karena aku mendapatkan 3 kali penolakan yang jaraknya tuh nggak jauh-jauh banget gitu kan. Aku di situ overthinking, nangis segala macam. Waktu itu aku cuman punya satu target, yaitu kuliah tahun ini 2023 di jurusan yang aku mau. Tapi jujur, jalan ke sana tuh bukan soal belajar, tapi juga soal bertahan dari rasa ingin menyerah tiap malam. Nah, kita berlanjut lagi ke strategi selanjutnya karena masih ada mandiri yang harus aku apply dan aku harus tempuh gitu kan. Akhirnya aku mencoba lagi tuh. Mencoba SNM Barat. Itu UTBK tapi khusus di Jawa Barat gitu loh. Aku di situ masukin UPI dengan jurusan yang sama juga. Itu aku tes lagi kayak tes UTBK part 2 gitu kan. Dan ternyata aku mendapatkan kata semangat lagi. Tenang aja, aku masih kuat untuk berusaha dari situ, kayak aku harus usaha sampai aku dapat gitu kan. Dan akhirnya setelah aku mendapatkan 4 kali penolakan, aku di situ apply lagi, nyoba tes domisili CBT yang diadain sama UNES. Nah, terus di samping itu, aku juga punya backup universitas jaga-jaga amit-amitnya gitu kan. Aku gak dapet negeri yang aku pengen gitu kan. Jadi aku nyoba isi yang Surakarta, itu desain mode batik karena masih ada sangkut pautnya sama desainer gitu kan. Nah terus berlanjut aku juga CBT domisili yang UNY 3 tuh. Nah dari 3 mandiri yang aku apply ada UNES, isi Surakarta, dan UNY. Itu kan pengumumannya berdekatan. Sebelum aku menceritakan ke pengumumannya, aku mau bercerita sedikit mengenai kenapa aku masuk jurusan tata busana ini. Itu tuh awalnya pada saat aku SMP, aku tuh suka lihat orang yang berprofesi sebagai desainer. Itu kan suka ada gitu loh di video-video. Kalau sekarang TikTok, Reels, IG kayak gitu. Itu tuh lucu gitu. Menurut aku tuh estetik lucu. Itu yang aku lihat pada saat waktu itu. Dan mungkin alam sadar aku, ya oke, aku akan menjadi desainer gitu mungkin ya. Aku juga nggak tertarik sama jurusan-jurusan kesehatan. Nah, jadi itulah mengapa aku mulai tertarik itu dari SMP. Tapi kenapa kok aku nggak memilih SMK? Karena aku nggak tahu ya, karena nggak seriuskan itu pada saat waktu itu tuh. Jadi ya udah aku SMA biasa. Sebenarnya kalau tata busana itu bagusnya tuh dari SMK karena kan kejuruannya tuh biar selaras gitulah. Karena teman-teman aku yang dari SMK itu lebih mahir menjahitnya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti yang SMA bakal membalap yang SMK. Itu tergantung pribadi orangnya sih sebenarnya. Nah, oke. Setelah itu pengumuman UNES dulu kan.
Itu di tanggal 31 Juli. Itu pengumuman UNES. Dan akhirnya setelah aku 4 kali dapat penolakan, aku keterima UNES di jalur CBT domisili. Nah, berikutnya aku dapat pengumuman lagi dari ISI Surakarta yang menyatakan bahwa aku lulus lagi. Aku mendapatkan kata selamat. Dan aku di situ belum bisa memutuskan aku akan berkuliah di mana gitu kan. Karena aku masih menunggu pengumuman yang dari Universitas Negeri Yogyakarta UNY ini. Dan akhirnya ternyata alhamdulillahnya aku mendapatkan kata selamat. Itu aku diterima juga di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi setelah 4 kali penolakan, aku tuh mendapatkan 3 kali kata selamat juga gitu. Jadi usaha yang aku usahakan itu membuahkan hasil yang sangat amat aku syukurin gitu. Di situ aku juga bingung lagi. Aku dapat 3 kali selamat, aku juga bingung aku harus milih yang mana nih gitu kan. Apakah aku harus memilih UNES, UNY atau ISI? Karena ISI ini hanya untuk backingan aku kalau misalnya aku nggak keterima di 2 univ itu kan. Karena kalau di ISI itu desain mode batik, jadi agak itu masih selaras, cuman kurang gitu. Nah di situ aku bingung, aku harus milih UNES, UNY ataupun ISI gitu. Itu aku nangis lagi setelah keterima tuh, karena aku bingung harus berkuliah di mana nih gitu kan. Dan akhirnya aku memilih di Jogja, itu di Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, segitu pengalaman aku memperjuangkan yang aku inginkan. Kelompok ketiga, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Najwa Kamila, asal dari Kuningan, Fakultas Teknik. Bagaimana mahasiswa memerankan diri sebagai pengontrol politik? Di tengah isu politik yang sedang panas-panasnya, karena tahun 2024 Februari mendatang, kita sebagai warga Indonesia akan memilih calon presiden yang akan meneruskan kepemimpinan estafetnya. Sebagai mahasiswa, kita sudah seharusnya tahu untuk memilih tentunya semua pemimpin yang sudah menjadi calon itu adalah pemimpin-pemimpin yang unggul. Namun kita harus memilih salah satunya. Nah, di era digitalisasi ini tentunya kita sebagai mahasiswa sudah seharusnya memilih mana yang benar, mana yang salah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, kolega berpikir kami, yaitu tim kontra, dan saya pembicara pertama dari tim pro. Memberikan sesuai posisi debat, yaitu memberikan peluang bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam diskusi peka terhadap isu sosial dan lingkungan sekitar. Dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian. Saya di sini sebagai pembicara ketiga akan membacakan kesimpulan dari pembicara ke-1 dan kedua. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara ketiga. Pada mosi kali ini yaitu organisasi yang dicampuri. Buat kamu yang lagi berjuang, jangan menyerah, karena mungkin sekarang kamu sedang merasa kecil. Tapi percayalah bahwa mimpi besar selalu dimulai dari langkah paling sederhana. Kamu juga gak harus menjadi sempurna, tetapi harus bersungguh-sungguh. Perjuanganmu hari ini menentukan masa depanmu. Segitu dulu cerita dari aku, semoga menginspirasi. Oh iya, kalau kalian mau berdiskusi atau bertanya mengenai univ dan jurusan aku, bisa DM melalui Instagram @kianas55. Sampai ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.